Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Katsar Ali Abdul Wahid bersama rekan kelompok saya Muhammad Zidan Khalil Gibran. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas pada mata kuliah Deep Learning, itu tugas 1, di mana dalam hal ini saya akan mempresentasikan mengenai project logistic regression yang dikombinasikan dengan deep learning, dan dataset yang saya olah dalam hal ini yaitu dataset kapal Titanic ya, dalam format file CSV ya. Untuk memulai proses analisis, yang pertama di sini pastinya saya melakukan import library yang dibutuhkan. Yang pertama ada NumPy, Pandas, dan warnings. Ketika nanti ada muncul warning, itu nanti di ignore gitu, tidak akan dimunculkan. Kemudian untuk visualisasi di sini saya pakai Matplotlib dan Seaborn. Dan untuk analisis dengan logistic regression, pengolahan machine learningnya yang konvensional, di sini saya pakai library dari scikit-learn, mulai dari modelnya, kemudian proses nanti splittingnya, pre-processing, sampai untuk proses evaluasi hasilnya nanti, metrik-metriknya. Di sini saya pakai akurasi sampai ROC curve. Dan ini untuk class weight, untuk melihat bobot dari kelas pada suatu feature, bobotnya seperti apa. Di sini juga pakai scikit-learn. Dan untuk deep learningnya sendiri, karena deep learningnya itu library-nya dari TensorFlow, yang mana TensorFlow itu juga dibuat dari Keras versi 2. Jadi Keras versi 2 itu dibungkus dalam bentuk library TensorFlow yang bisa kita gunakan untuk membuat arsitektur deep learning. Kemudian di sini ada random seed ya. Random seed ini supaya code-nya ketika nanti dijalankan kembali hasilnya pun tetap sama, mau itu dibuka di device manapun. Jadi ini fungsinya untuk reproducibility. Di sini saya menggunakan TensorFlow versi 2. Kemudian saya mulai dari proses explanatory data analysis-nya dulu. Di sini read CSV data Titanic.csv. Ketika saya df hit, itu akan muncul 5 row, 5 atau 5 baris data pertama dari dataset tersebut. Di sini ada survive, kolom-kolomnya ada survive, class, sex, dan seterusnya. Ini merepresentasikan informasi dari penumpang kapal Titanic yang pasti identitasnya sudah disamarkan. Di sini ada P-class, sex, age. Ini terkait dengan siblings dan spouse. Ini parent, child, dan seterusnya. Dan dataset yang saya gunakan di sini jumlah datanya atau jumlah barisnya ada sekitar 891 penumpang dengan jumlah feature-nya atau jumlah kolomnya ada 9 kolom. Di sini saya menggunakan target survive gitu ya. Dimana survive ini nilainya dalam keseluruhan baris itu memang kolomnya itu binar. Kalau 0 itu tidak selamat dan kalau 1 itu selamat. Dan untuk kolom color ya, untuk color visualisasinya nanti saya menggunakan 2 warna, ada yang merah dan ada yang hijau. Di sini saya coba mengecek
berapa nilai yang 0 dalam keseluruhan dataset dan berapa nilai yang 1 dalam semua baris yang ada di dalam dataset tersebut. Ternyata kolom survive yang nilai 0-nya itu ada 500-an baris dan nilai satunya ada 300 baris data seperti itu. Begitu pula di sini saya coba mengecek yang female dan dia itu nggak selamat itu ada berapa sih. Ternyata penumpang perempuan yang nggak selamat ada 81, yang selamat ada 233. Yang male-nya, yang laki-laki, yang nggak selamat ada 468, dan yang selamatnya ada 109. Ini masih gambaran kasar yang belum divisualisasikan. Dari sini kelihatan ternyata yang jumlah penumpang selamatnya dari aspek gender itu lebih banyak dari yang jenis kelaminnya tuh perempuan ditimbang laki-laki. Jadi yang laki-laki lebih sedikit. Kemudian dari situ saya coba visualisasikan dengan metode lip, dan ini saya menggunakan bar chart ya, atau bar plot. Untuk distribusi yang nggak selamatnya memang lebih banyak daripada yang selamat, sekitar ada 500 lebih ya yang nggak selamat. Kemudian kalau berdasarkan gender, yang perempuan itu secara persentase lebih tinggi yang selamatkan, jadi mereka lebih memprioritaskan untuk menyelamatkan gender yang perempuan. Kalau yang laki-laki justru yang lebih tinggi itu adalah yang nggak selamatnya, sampai 400 lebih. Setelah itu saya coba melakukan pre-processing, datanya saya olah sebelum saya masukkan ke model data ini. Lakukan modeling, datanya harus bersih dulu, harus melalui tahapan data pre-processing. Di sini saya coba filter mana aja sih kolom yang ada missing values atau baris data yang kosong di sel pada kolom tersebut yang mana. Ini kan di sini kalau kita perhatikan ada beberapa nilai yang missing ya. Ini karena saya ambil 5 data teratas saja. Setelah di filter dengan menggunakan loop versi Pythonic, ternyata kolom-kolom yang missing itu ada age, kolom age, embark, sama date. Yang age itu ada 177, yang embark ada 2, yang date ada 688. Kemudian di sini saya mau cek nilai yang unik itu ada apa aja sih di kelas. Ternyata ada 3 kategori kelas di dalam dataset ini. Di kolom P class ini ada kelas level 1, kelas level 2, sama kelas level 3. Untuk gendernya ada 2 ya, male sama female. Nah, nilai-nilai yang kosong itu di sini saya mulai handle dari indeks ke 0, yaitu si age-nya dulu saya handle. Di sini untuk melakukan imputasi missing values, yang saya gunakan itu adalah pendekatan median, atau diisi dengan nilai tengah dari kolom tersebut. Kalau ternyata jumlahnya genap, itu nanti yang diambil adalah nilai rata-rata yang ada di dalam kolom tersebut. Dan setelah diimputasi, di sini saya cek jumlah missing values-nya. Untuk age jadi 0 ya. Tadi kan ada 177. Kemudian di sini saya melakukan imputasi untuk kolom embark yang tadinya ada 2 baris, yang ada 2 sel baris yang kosong, sekarang jadi 0 ya setelah diimputasi. Di sini saya pakai modus. Kenapa saya pakai modus? Karena memang kolom embark ini adalah tipenya objek, atau tipenya itu bukan numerik ya, dia bertipe kategorik. Jadi pendekatan yang lebih cocok untuk melakukan imputasi itu adalah modus.
Kemudian yang deck di sini juga ada yang kosong. Di sini saya imputasi dengan arbitrary value. Ini mirip-mirip dengan apa namanya? Jadi untuk melakukan imputasi kolom yang tipe datanya itu kategorik, itu ada dua. Yang lebih cocok itu ada modus dan ada dengan arbitrary value. Di sini untuk deck saya menggunakan arbitrary value. Jadi nilainya tuh saya definisikan sendiri. Yang nilai yang kosong itu saya isi dengan A6. Dan saya tampilkan lagi hasilnya. Sekarang udah nggak ada nilai yang kosong. Semua apa namanya? Semua sel di dataset ini sudah terisi. Nah, ketika sudah melakukan imputasi missing value, selanjutnya saya melakukan feature engineering. Di sini ada beberapa tambahan kolom yang saya buat, di mana kolom-kolom yang ini bisa jadi bahan pertimbangan model untuk meningkatkan performanya lebih lanjut. Jadi semakin kaya data, semakin bagus hasil prediksi nanti yang dihasilkan. Ya, saya membuat family size dari kolom ships dan parts dan seterusnya sampai hash cabin. Kemudian di sini di bagian kelompok umur ya ada macam-macam. Saya juga buat tambahan kolom baru mulai dari kelompok umur ke 0 sampai ke 4, dari yang anak-anak sampai yang udah lansia. Kemudian saya ini buat kategori harganya, pastikan setiap penumpang itu harganya beda-beda ya. Saya buat kolomnya juga mulai dari yang murah sekali sampai yang sangat mahal itu. Nambah lagi fair kategori, tambahan kolom baru. Yang tadinya ada 9 kolom, sekarang ada 16 kolom. Total barisnya tetap sama, sekitar 891. Kemudian di sini saya mau ambil apa namanya, kolom-kolom yang tipenya kategorik, sex, embark, sama deck. Saya coba tampilkan seperti ini hasilnya. Nah, kolom yang kategorik ini harus kita ubah ke numerik. Di sini saya menggunakan label encoder ya pendekatannya. Ini juga apa namanya, library dari scikit-learn yang bisa kita manfaatkan untuk nge-convert numeric data types menjadi kategoric data types menjadi numeric data types. Yang tadi kita tahu ya, sex, embark, deck ini kan tadi kategori, sekarang jadi numeric semua. Tipenya integer semua sekarang. Kemudian setelah itu saya melakukan seleksi fitur atau kolom-kolom yang sekiranya akan digunakan, akan dimasukkan ke dalam modelnya nanti. Di sini total ada beberapa feature yang saya masukkan ke dalam sebuah list, mulai dari class sampai hash cabin. Totalnya ada 16 feature ya. Total dari dataset yang udah saya lakukan penambahan kolom-kolom baru itu ada 16 feature. Kemudian saya harus membagi nih antara variabel yang independen dengan variabel dependennya. Variabel soal-soalnya dengan jawabannya itu saya pisahkan. Untuk jawabannya dalam hal ini variabel y yaitu kolom survive, dan x-nya ini selain kolom survive yang saya list di sini. Ini sekitar ada 14 kolom ya. Normalnya tuh ada 16 feature. Ya benar ya, di sini ada sekitar 891 baris dan 14 feature. Ini feature untuk variabel x-nya atau variabel independennya.
Di sini untuk targetnya tidak ada keterangan angkanya karena memang cuma satu kolom aja seperti itu. Ketika sudah dibagi, datanya itu harus di split ya. Di split terlebih dahulu, ada data untuk training dan data untuk testing. Kemudian saya melakukan reset index karena kan nanti indexingnya jadi acak, saya normalkan lagi dari 0 misalnya. Setelah di split, di sini training setnya ada 712 sampel atau baris data, dan untuk testingnya, untuk ujiannya ada 179 baris data. Secara persentase sama ya untuk targetnya ya, 38,5 dan 38,3. Ini nggak beda jauh ya, nggak beda jauh karena di sini saya menggunakan parameter stratify untuk menyetarakan nilai dari variabel dependennya gitu. Nah, di sini saya mulai masuk ke tahap modeling dengan pendekatan yang konvensional dulu, yaitu menggunakan logistic regression. Pastinya nilai dari feature-feature yang ada ini harus melewati proses scaling dulu supaya nilainya tuh setara semua. Sebenarnya ada banyak ya untuk melakukan scaling. Di sini yang saya gunakan adalah standard scaler. Ini di feed ke training set, dan ini di yang X testnya pun untuk ujian pun juga harus disetarakan juga nilainya, dan hasilnya seperti ini. Jadi angkanya tuh mulai dari minus tak hingga sampai positif tak hingga, minus 0 sampai 1 ya. Untuk K-train karena memang nilainya tuh yang survive-nya ada, yang survive sama yang tidak survive ada 2 nilai, jadi yang nilai yang uniknya itu cuma ada 2, 0 dan 1. Ini dari segi bobotnya dengan menggunakan metode yang udah diimpor di awal dari scikit-learn, yaitu compute class weight. Nah, pada saat datanya sudah bersih semua, sudah dilakukan pre-processing, baru dimasukkan ke model. Di sini saya panggil algoritmanya itu logistic regression. Saya masukkan parameter maxiter. Saya ingin melakukan 1000 kali proses iterasi, kemudian class weight-nya tuh balance. Pastikan targetnya tuh balance, tidak ada misalnya yang trainingnya itu lebih banyak nilai targetnya daripada testingnya. Nah, itu nggak boleh kayak gitu, jadi harus balance. Random state juga ini untuk reproducibility, dan C ini untuk regularization. Modelnya sudah terbuat seperti ini, dan ketika kita menggunakan algoritma logistic regression, kita bisa tahu nih nilai koefisien yang dihasilkan dari tiap kolom itu seperti apa. Ternyata seperti ini. Nilainya nggak kita mengerti, mulai negatif 0,5 sampai 0,4, dan ini memang yang dihasilkan dari model. Ini yang menjadi bahan-bahan pertimbangan si model dalam nanti pada saat memprediksi suatu nilai. Di sini saya pilih 5 kolom teratasnya aja. Ini salah satu metode feature selection juga, dengan menggunakan nilai koefisien yang dihasilkan dari model itu sendiri. Saya ambil 5 teratas. Di sini ada sex, apakah dia perempuan, terus dia ngambil kelas apa, kategori usia, dan hash cabin. Ini dari total 14 feature, ternyata 5 feature yang paling atas itu ini gitu. Ketika nanti
kita suruh modelnya memprediksi, nanti modelnya akan mempertimbangkan kelima ini. Kemudian di sini ketika sudah modelnya modelnya sudah belajar, modelnya saya mau suruh prediksi. Saya suruh prediksi dengan data trainnya dulu, kemudian data testingnya, dan saya juga mau lihat hasil prediksi dalam bentuk probabilitasnya itu seperti apa. Ini hasil dari Y-tree-nya, kemudian ini hasil Y-testnya, hasil prediksi dari data tes, ya, Y-test, dan ini hasil probabilitasnya. Jadi memang ini datanya angkanya jadi floating point ya, probabilitas. Nah, setelah itu saya buat sebuah fungsi untuk melakukan kalkulasi matriks. Dalam hal klasifikasi, nanti pada saat saya mau melihat skor evaluasi dari prediksinya tuh, saya cukup panggil aja metode yang sudah saya define dan saya implement di sini. Di sini saya menggunakan akurasi, precision, recall, advanced score, sama ROC-AUC ya. Ini masih template aja. Nah, di sini saya masukkan baru nilai-nilainya. Yang dibutuhkan di parameter pertama itu adalah Y-train, nilai yang aslinya, terus Y-train log rate, hasil prediksi si model dalam bentuk probabilitas, dan nama proses evaluasi ini mau dikasih nama apa gitu. Begitu pula yang dari data testing. Ternyata setelah dievaluasi dari hasil pembelajaran yang udah dilalui, pada saat dia memprediksi, data training itu menghasilkan akurasi sekitar 80,76% ya, atau 0,80, kemudian precisionnya 0,72, recallnya 0,80, advanced score 0,76, ROC-AUC 0,86. Nah, kalau dari data testing ini sedikit menurun, skor akurasinya sekitar 78,21% aja. Jadi selisih sekitar 2%-an. Dan begitu pula dengan metrik-metrik yang lainnya. Nah, dari situ saya penasaran, saya mau buat conversion matriksnya, mau melihat berapa banyak sih data yang berhasil diprediksi benar dan berapa banyak data yang berhasil diprediksi salah. Ternyata didapatkan hasilnya seperti ini. Yang seharusnya selamat tapi diprediksi nggak selamat itu ada 15 data, 15 penumpang. Yang diprediksi sebenarnya tuh nggak selamat, tapi diprediksi selamat. Ini ada 24 data. Tapi untuk yang benar-benar nggak selamat dan itu benar ada 86, dan yang benar-benar selamat dan itu selamat ada 54 data. Akurasinya ini dari data testing ya sekitar 78%. Ini kalau kita mau melihat ROC-AUC curve-nya. Jadi kalau kita lihat performa modelnya makin lama makin meningkat ya, makin meningkat. Di sini skor AUC-nya sekitar 85%. Dengan threshold tertentu pastinya. Threshold-nya adalah 0,5 atau 50%. Di garis tengah-tengahnya ini adalah threshold-nya. Pembatas pembatas minimal modelnya itu bisa dikatakan live. Kalau di bawah garis merah-merah ini itu modelnya parah sekali. Nah, ketika saya sudah dapat hasil dari model konvensional dengan menggunakan logistic regression, saya coba dengan menggunakan pendekatan deep learning dengan menggunakan dataset yang sama, yaitu kapal Titanic ya.
Pastinya di sini saya harus scaling dulu karena memang deep learning ini cukup sensitif terhadap skala nilai. Di sini saya menggunakan pendekatan yang sama, itu standar scalar, dan dihasilkan mulai dari negatif 0 sampai positif 1. Begitu pula yang data x-test-nya. Nah, di sini saya mulai membuat arsitektur model deep learning-nya untuk permasalahan klasifikasi. Untuk membuatnya dimulai dengan metode sequential. Ini untuk input neuron di input layernya ada 128, kemudian neuron di hidden layer pertama ada 64, di layer kedua ada 32 neuron, dan untuk output layer itu cukup satu. Karena memang, dan di sini saya menggunakan activation function-nya itu adalah sigmoid, karena target value atau variable dependent-nya itu cuma ada dua nilai, 0 dan 1. Makanya di sini saya menggunakan activation function-nya itu adalah sigmoid. Di sini saya buat modelnya dan saya masukkan data train yang udah di scale. Dan ini harus di-compile ya. Dan untuk loss function-nya saya menggunakan binary cross entropy karena cuma punya dua nilai, 0 dan 1. Dan metrik yang saya gunakan sebagai acuan itu adalah akurasi. Ada dua sih, di sini ada akurasi dan ada AUSI. Saya mau lihat arsitektur deep learning-nya seperti apa dengan menggunakan summary. Di sini hasilnya dalam bentuk tabular ya. Ada 3 kolom layer, kolom output shape, bentuk dari layer tersebut, bagian di dalam arsitektur tersebut, dan parameternya, jumlah parameternya. Kemudian di sini saya mulai training model deep learning yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan early stopping dan reduce LRO plateau. Dan itu dari tadi masih template aja, belum saya suruh modelnya untuk latihan, baru saya persiapkan. Sekarang baru mulai saya suruh modelnya tuh belajar gitu. Dengan fit, saya masukkan keseluruhan data yang dibutuhkan. Di sini saya melakukan 200 epoch ya, atau 200 kali proses pembelajaran. Nanti dari setiap proses pembelajaran yang dia lakukan dalam satu kali epoch, dia akan memberikan beberapa nilai mulai dari akurasi sampai loss-nya. Dikasih tahu juga learning rate yang digunakan sampai 200. Di sini bisa dilihat ya, total ada 200. Nah, di sini kenapa berhenti sampai 96 aja? Karena di sini saya sebelumnya mendefinisikan early stopping. Jadi ketika sudah menemukan hasil terbaik, dia akan berhenti di situ gitu. Nggak dilanjutkan sampai 200. Nah, hasil proses pembelajarannya itu saya coba visualisasikan dengan Matplotlib. Di sini saya buat 2 visualisasi dalam satu kanvas ya. Ini hasil loss-nya. Dari yang tinggi banget lama-lama menurun, dan yang biru ini adalah trainingnya, dan yang oranye ini adalah dari hasil validasinya. Sedikit naik ya, tapi nggak masalah. Dan untuk akurasinya juga pada saat training tinggi sekali, tapi pada saat digunakan data validasi itu segitu-segitu aja, tapi ada peningkatan ya. Jadi not bad, ini masih terbilang bagus. Kemudian hasil proses pembelajarannya itu mau saya cek dengan data tesnya gitu. Saya coba prediksi, saya masukkan data X-train dan X-testnya.
dan didapatkan hasilnya seperti ini ya, banyak sekali. Ini untuk tiap data diprediksi satu-satu hasilnya seperti ini. Nah, nilai yang karena ini nilai kayak bentuk probabilitas ya, ini nilai probabilitas yang nilainya di atas 0,5 atau sama dengan 0,5 itu saya buat jadi 1, dan yang di bawah 0,5 atau di bawah 0,5 itu saya buat jadi 0 gitu. Begitu pula untuk yang baik itu yang train ataupun yang tes, keduanya saya lakukan hal yang sama. Jadi hasilnya seperti ini, 1, 0, 0, 1 dan seterusnya. Nah, sekarang saya mau evaluasi lagi. Saya cukup panggil calculate classification matrix yang sudah saya define di atas sebelumnya. Hasilnya ternyata untuk akurasinya lebih tinggi di training dengan data training ya, sekitar 83% atau bisa kalau dibuatkan 84% di sini. Untuk data testingnya itu sekitar 79,33%. Sedikit menurun tapi it's okay, not bad. This is a good result. Precision 76%, recallnya 83%. Untuk yang precision di data test itu 71 dan recallnya ada 78. Nah, di sini saya coba visualisasikan lagi dengan Matplotlib supaya lebih enak dilihatnya ya. Karena bingung lihat angka-angka seperti itu. Ternyata di sini yang diprediksi nggak selamat padahal dia selamat itu ada 15. Ini disebutnya sebagai false negatif. Kemudian untuk false positifnya ada 22, true negatifnya 88 dan true positifnya 54. Ini dari curve ROC-nya ada makin lama makin meningkat dan skornya 0,84 atau 84% dengan threshold 50% nih. 0,5 ya. Garis diagonal putus-putus merah ya. Kemudian saya lakukan komparasi, saya bandingkan nih antara hasil logistic regression dengan deep learning itu seperti apa. Untuk akurasi dari logreg 78 dan dari deep learning 79. Deep learning lebih unggul di sini. Precision 69 dari yang model konvensional dan deep learning 71 lebih unggul deep learning. Semuanya lebih unggul deep learning nih sama ya, ini sama. Ini lebih unggul deep learning dan ini kalau dari ROC-nya itu lebih tinggi logistic regression seperti itu. Ini saya print, kemudian saya visualisasikan hasilnya seperti ini ya. Yang hijau itu adalah deep learning, yang birunya itu adalah logistic regression atau model konvensionalnya. Batang hijaunya sedikit lebih tinggi ya daripada batang birunya di sini. Cuma di metrik AUC-nya aja di sini logreg lebih unggul. Sisanya dikuasai sama deep learning seperti itu. Di sini kalau kita bandingkan dengan ROC curve ya, yang deep learning ini kalau dilihat dari lekukan-lekukannya lebih tinggi daripada yang model konvensional yang biru ini ya. Tapi ketika udah sampai di threshold 0,8 di sini lebih unggul logreg justru. Makanya skornya pas dicek tadi lebih tinggi yang logistic regression, dia lebih bisa nge-capture pola data yang ada. Ya, kalau dilihat ini skornya logreg 0,85, ini 0,84 untuk deep learning. Saya coba conversion matrix lagi. Kalau dipakai akurasi pastinya lebih unggul deep learning. Di sini kalau dilihat yang perbedaannya ada di false
positif ya. Di false positive deep learning ini jauh lebih sedikit daripada false positive di logistic regression. Di sini 24 model salah memprediksi, pas pakai deep learning itu berkurang 2. Jadi benar dijawab, yang salahnya itu jadi benar gitu. Ya. Jadi berkurang 2. Jadi bagus nih ya, kalau dilihat dari akurasi. Di sini saya visualisasikan lagi hasil akurasinya, sama aja. Ini hasil komparatif yang tadi dilakukan. Secara persentase akurasi lebih unggul deep learning ketimbang logistic regression. Kalau dari AUSI lebih unggul logistic regression, dia lebih nangkep pola data tersebut. Kalau pakai metrik AUSI ROC ini. Jadi kalau dari segi akurasi deep learning lebih baik ya. Di sini 78,21% dibandingkan logistic regression. Kalau AUSI logistic regression jauh lebih unggul dibandingkan deep learning. Kalau dilihat dari metrik yang lain, yaitu F1 score, yang merupakan hasil perkalian antara precision dan recall. Perkalian begitu pula dibagi, kemudian dijumlahkan dengan precision dan recall, itu lebih baik 1,38% dibandingkan deep learning. Jadi dari hasil analisis itu bisa ditarik kesimpulan bahwa logistic regression ini modelnya lebih sederhana ya, dan mudah untuk dipahami sebenarnya untuk dari bisnis flow-nya. Kemudian proses trainingnya juga gak memakan waktu yang lama, cukup cepat. Kita bisa lihat nilai koefisien dari tiap feature, dan ketika kita mengimplementasikan logistic regression, kita nggak perlu butuh resource komputasi yang begitu besar, dan ada beberapa kekurangannya memang. Logistic regression ini nggak cocok untuk digunakan untuk dataset yang besar ya. Berbeda dengan deep learning. Kalau deep learning ini cocok ketika kita menggunakan dataset yang besar, dia bisa nge-capture pola non-linear yang kompleks. Kemudian dari segi performance itu jauh lebih baik untuk dataset yang skalanya besar dan kompleks ya. Biasanya kalau data-data yang memang kompleks polanya, itu logistic regression kurang bisa nangkap. Jadi lebih cocok pakainya deep learning. Jadi dalam hal ini ya, logistic regression ini pas nih buat dijadiin baseline. Dalam ini adalah binary classification, karena memang klasifikasinya cuma ada 2 nilai di variable target ya. Kemudian deep learning juga bagus, dia untuk kita gunakan karena dia bisa menangkap pola yang non-linear yang memang kompleks gitu ya. Buat dataset kecil yang masuk ke dalam di bawah 10.000 baris data, itu logistic regression atau model konvensional itu direkomendasikan. Tinggal kita pilihnya mau apa, dari segi complexity, interpretability, atau performance seperti itu. Kalau mau yang sederhana aja pakainya logreg, tapi kalau mau yang bisa nangkap pola-pola yang kompleks, disaranin pakainya deep learning, tapi memang datanya tuh kalau bisa yang jumlahnya besar juga. Kemudian selalu coba pakai model yang sederhana dulu. Dalam hal ini memang dimulai tadi model dari yang konvensional ya, logreg. Nanti kalau perlu ditingkatkan lagi, kita bisa lakukan hyperparameter tuning atau arsitektur yang lebih kompleks, kita tambahkan neuronnya di deep learning kalau memang hasilnya belum maksimal seperti itu. Ya, kurang lebih untuk penjelasan terkait dengan analisis pada dataset kapal Titanic ini dengan menggunakan logistic regression yang dikombinasikan dengan deep learning. Selanjutnya akan dijelaskan proses analisis
pada linear regression oleh teman saya yaitu Mas Gibran. Terima kasih Mas Getsar atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan regresi linear versus deep learning, di mana di sini kita akan memprediksi harga rumah yang kita awali dengan mengimpor beberapa library seperti NumPy dan Panda, digunakan untuk proses perhitungan numerik, sedangkan Panda membantu saya membaca, mengolah, dan menyiapkan dataset. Kemudian ada Matplotlib dan juga Seaborn. Di sini berfungsi untuk membantu saya membuat grafik pada prediksi nanti. Lalu saya mengimpor juga library untuk machine learning. Di sini saya mengimpor linear regression, ridge, dan lasso dari scikit-learn. Ketiganya ini adalah model regresi yang sering dipakai pada masalah prediksi harga. Saya juga mengimpor trend test dan cross-file score untuk validasi model. Selain itu saya menyiapkan standard scaler, label encoder, dan juga robust scaler untuk proses scaling dan encoding. Untuk proses evaluasi saya mengimpor metrik seperti MSE, MAE, R2, dan Mean Absolute Percentage Error. Lalu bagian keempat, saya menggunakan library juga untuk deep learning. Di sini menggunakan TensorFlow versi kedua dan modul keras di dalamnya. Saya mengimpor sequential untuk membuat model berurutan, lalu menggunakan DEN sebagai layer utama, serta batch normalization dan dropout untuk meningkatkan stabilitas dan mengurangi overfitting. Saya juga menyiapkan early stopping dan reduce L-Ron plateau untuk mengontrol proses training. Dan Adam di sini saya gunakan untuk optimizer. Berikutnya saya menetapkan random seed utama sebesar 42. Tujuannya agar hasil eksperimen lebih konsisten setiap kali dijalankan ulang. Di bagian kedua, load dan EDA. Di sini saya menyiapkan atau meload data dari harga underscore rumah.csv. Bisa kita lihat ada 81 kolom atau fitur ya. Di sini dan jumlah datanya ada 1460 rumah. Dan kita set target adalah sell price atau harga rumah. Lalu kita lakukan pengambilan statistik harga untuk min, median, dan juga min max atau harga tertinggi dan harga terendah. Bisa diambil di sini harga rata-ratanya sebesar 180.921 ribu dolar dan juga median atau nilai tengahnya sebesar 163.000 dolar dan nilai terendah atau harga terendah dari rumah adalah 34.900 dolar dan juga harga tertinggi atau paling mahal sebesar 755.000 dolar. Di sini pada bagian visualisasi saya membuat dua grafik, di mana grafik pertama adalah histogram distribusi harga rumah. Grafik ini memperlihatkan bahwa sebagian besar rumah berada di kisaran 100.000 sampai 200.000 dolar. Penyebarannya di sini tidak simetris dan cenderung mengarah ke kanan ya. Artinya ada beberapa rumah dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan mayoritas data. Grafik kedua adalah box plot. Di sini membantu saya untuk melihat outlier. Terlihat banyak titik berada di atas whisker, yaitu whisker itu garis ini, dengan harga nilai ekstrim ya, seperti 700.000, 600.000. Informasi ini penting untuk nanti proses pemodelan karena outlier bisa mengaruhi performa model regresi. Selanjutnya nomor 3, kita memasuki data pre-processing. Di sini saya mengcopy dataset
untuk dilakukan modifikasi, tujuannya agar dataset asli tidak berubah ya. Lalu di sini kita akan menghilangkan kolom ID karena kolom ID ini tidak ada korelasinya nanti dengan prediksi harga. Lalu setelah kita hilangkan, kita akan memisahkan kolom numerik dengan kolom kategorik. Di mana kolom numerik ini berisi value berupa angka dan kolom kategorikal berisi value berupa karakter. Didapat di sini fitur numerik atau kolom numerik sebesar 36, ada 36 kolom, lalu kategorikal ditemukan 43 kolom. Selanjutnya kita akan mencari missing value pada setiap kolom. Kita menggunakan fungsi isNull. Di sini kita peroleh ternyata dari seluruh kolom 80 kolom di sini ada satu kolom yang memiliki missing value sebesar 259. Kita langsung hilangkan saja missing value tersebut dengan mereplace dengan median atau rata-rata dari value. Lalu untuk kolom kategorikal kita ambil uh, modusnya, jadi nilai yang sering muncul. Setelah kita lakukan proses untuk penghilangan missing value, di sini kita cek lagi apakah missing value masih ada, dan ternyata sudah tidak ada lagi ya, karena udah kita replace tadi. Lalu selanjutnya di sini kita akan menambahkan fitur-fitur baru. Dimulai dengan total luas bangunan. Di sini ada 3 kolom yang menjelaskan tentang total luas bangunan. Dibagi menjadi 3 yaitu lantai 1, lantai 2, dan juga basement. Di sini kita bikin fitur baru bernama total SF yang rumusnya menambahkan 3 kolom tadi. Maka diperoleh hasil berikut. Kita tambahkan pada dataset. Pada bagian paling terakhir kita berhasil menambahkan total SF. Selanjutnya kita akan menambahkan jumlah kamar mandi ya. Di sini kamar mandi ada 4 kolom, di mana kamar mandi yang full setengah, dan juga kamar mandi pada basement yang full, dan juga yang setengah atau ukuran kecil. Kita masukkan rumusnya, kita tambahkan semua. Tentu saja untuk yang ukuran kecil atau setengah kita kalikan dengan 0,5 agar nilainya setara. Nah, di sini kita assign pada fitur total underscore axis bed. Diperoleh hasil berikut. Tidak lupa kita menambahkan pada dataset pada bagian terakhir yaitu total bed sudah berhasil ditambahkan. Lalu kemudian kita menambahkan fitur lagi bernama year build ya. Oh sorry, house age. House age di sini adalah umur rumah. Karena pada kolom kita udah ada tahun pembuatan. Jadi rumusnya sederhana saja, kita mengurangi tahun sekarang, contohnya 2024 dengan tahun pembuatan, maka akan diperoleh house age atau umur rumah yang kita akan tambahkan pada dataset. Oke, setelah berhasil ditambahkan, ada satu fitur lagi yang cukup penting yaitu overall quality dan overall condition. Di sini setelah kita lihat ada nilai yang mendefinisikan kualitas keseluruhan dan kualitas dan keseluruhan kondisi rumah yang dilabeli dengan angka. Di sini kita akan mengassign dengan fitur quality index, di mana quality
overall quality kita kalikan dengan overall condition. Maka akan diperoleh quality index seperti hasil berikut. Langkah berikutnya adalah menyiapkan list fitur kategorikal. Di sini saya memilih semua kolom yang memiliki tipe data objek. Nah, daftar kolom ini nantinya akan digunakan untuk proses encoding sebelum data masuk ke model machine learning dan deep learning. Pada tahap ini, dataset memiliki beberapa fitur yang lebih informatif dibandingkan data mentah awal. Di mana kita sudah tambahkan tadi 1, 2, 3, 4 fitur baru yang membantu model memahami pola harga dengan lebih akurat. Lalu kemudian kita mencari korelasi nilai dari fitur-fitur lain dengan fitur target kita yaitu sell price. Kita bisa lihat di sini korelasi yang memiliki nilai tinggi kita ambil ya dengan nilai lebih dari 0,3 maka akan kita tampilkan. Lalu target di sini kita hapus karena tidak dibutuhkan, mengingat yang kita bandingkan ini adalah fitur lain ya dengan harga target. Jadi target kita hilangkan dulu, maka diperoleh 30 fitur yang memenuhi nilai lebih dari 0,3 korelasinya dengan eh, sell price atau harga rumah. Selanjutnya kita menyiapkan variabel independen dan variabel dependennya, di mana X merupakan fitur yang kita seleksi tadi, 30 fitur tadi, dan variabel Y yaitu target atau sell price. Setelah pre-processing selesai, kita masuk ke tahap encoding dan scaling sebelum dilakukan split menjadi data latih dan data uji. Di sini training set kita kita assign training set dan juga test set di mana diperoleh 1168 sampel dan juga test set sebesar 292 sampel dan fitur tadi 30 ya. Di sini random state di sini kita set menjadi 42 agar lebih stabil ya. Kita memasuki tahap 4 yaitu model regresi linear. Di tahap ini kita mulai membangun model regresi linear sebagai model konvensional pertama, di mana langkah pertama adalah melakukan scaling pada data. Regresi linear memerlukan data yang sudah dinormalisasi agar setiap fitur berada pada skala yang sama. Kita akan menggunakan standard scaler. Kita akan menggunakan standard scaler di sini, fungsi standard scaler untuk menyamakan skala seluruh fitur numerik. Scaling yang sudah dilakukan pada data training ini kemudian transformasi yang sama diterapkan pada data testing. Setelah proses scaling selesai, kita membuat model linear regression, lalu kita masukkan model menggunakan data training yang sudah distandarkan. Proses training ini menghasilkan koefisien dari setiap fitur, di mana koefisien ini menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing fitur terhadap harga rumah. Kita tampilkan 5 koefisien paling besar dari hasil tersebut, diperoleh GR Live Area dan juga Quality Index memiliki koefisien yang tertinggi ya. Nah, artinya kedua fitur ini memberi kontribusi besar dalam menentukan harga. Sebaliknya, koefisien yang bernilai negatif menunjukkan hubungan terbalik antara fitur dan harga. Berikutnya saya melakukan prediksi pada data training dan testing. Di sini setelah kita mendapatkan hasilnya, kita lalu mengevaluasi performa model menggunakan beberapa metrik di sini. Fungsi evaluasi ini saya buat untuk menghitung seluruh metrik tersebut sekaligus.
Hasil evaluasi menunjukkan performa regresi linear cukup baik pada data training. Nilai R2 menunjukkan nilai 81% dan juga pada data tes sebesar 83%. Ini menunjukkan model cukup stabil dan tidak mengalami overfitting. Nilai RMSE berada pada kisaran 33.000 hingga 35.000, di mana di sini berarti rata-rata kesalahan prediksi berada pada rentang tersebut. Untuk melihat kualitas secara visual, kita buatkan grafik di sini. Grafik pertama adalah predicted versus actual, mana grafik ini menunjukkan hubungan antara harga aktual dan harga prediksi. Sebagian besar titik-titik berada dekat dengan garis putus-putus merah ini, yang berarti model mampu mengikuti pola harga dengan baik. Grafik kedua adalah residual plot. Residual adalah selisih antara harga sebenarnya dengan harga prediksi. Pola residual ini menyebar secara acak sekitar garis nol, menunjukkan bahwa model cukup konsisten dan tidak memiliki pola bias tertentu. Meskipun ada beberapa titik yang jauh dari garis, tapi secara umum di sini masih aman ya dan masih terkontrol residualnya. Selanjutnya kita membuat dengan model deep learning ya. Pertama kita lakukan scaling data menggunakan RoboScaler. Ini lebih tahan terhadap outlier sehingga cocok untuk dataset harga rumah yang memiliki nilai ekstrim. Setelah scaling dilakukan, saya juga melakukan transformasi log pada target atau harga rumah yang memiliki nilai ekstrim. Setelah scaling dilakukan, log transform membuat menstabilkan distribusi target agar model lebih mudah belajar. Kemudian saya membuat arsitektur model deep learning-nya. Saya bangun menggunakan keras sekuensial, di mana model ini memiliki beberapa layer. Layer pertama adalah layer dengan 256 neuron yang menambahkan batch, normalisasi, dan dropout untuk menjaga stabilitas serta mencegah overfitting. Layer kedua memiliki 128 neuron dengan pola yang sama, yaitu batch, normalization, dan dropout. Dan layer ketiga memiliki 64 neuron dan juga layer keempat di sini berisi 32 neuron yang semua hidden layer menggunakan aktivasi ReLU. Terakhir, output layer berisi satu neuron karena tugas kita adalah memprediksi satu nilai yaitu harga rumah. Setelah model dibuat, saya menampilkan ringkasan arsitektur. Total parameter yang dilatih adalah sekitar 52.121. Nah, informasi ini memberikan gambaran kompleksitas dan kapasitas model. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan callback. Saya menggunakan early stopping dan reduce LRNO plateau, di mana early stopping menghentikan training jika model tidak membaik dalam beberapa epoch. Kemudian reduce Elrond plateau mengurangi learning rate secara otomatis ketika validasi loss tidak turun lagi. Dua callback ini membantu menjaga proses training lebih efisien dan mencegah overfitting. Kemudian model saya latih menggunakan data training yang sudah di log transform. Saya memakai validation split sebesar 20% di sini dan epoch 200. Maaf, di sini validasi kita menggunakan 20% dan epoch 200 serta batch size sebesar 32. Lalu kemudian history training ini dicatat untuk melihat perkembangan loss dan MAE dari waktu ke waktu. Kita sudah membuatkan grafiknya untuk memvisualisasikan history training. Grafik pertama memperlihatkan penurunan loss yang cepat pada 20 epoch pertama, di mana grafik kedua menunjukkan MAE yang turun stabil dan tidak memiliki pola overfitting yang kuat. Dua grafik ini menunjukkan bahwa model belajar dengan baik dan tidak mengalami masalah besar pada data validasi.
Setelah training selesai, saya melakukan prediksi pada data training dan data testing. Karena target menggunakan log transform, hasil prediksi perlu dikembalikan ke bentuk asli menggunakan eksponensial. Saya mengevaluasi hasil prediksi menggunakan RMSE, MEE, MEP, dan R2, di mana diperoleh hasil training memberikan nilai R2 sekitar 40%, 40, 40%. Pada data testing naik menjadi 81%, artinya kemampuan model deep learning ini cukup baik saat diuji ya. Kemudian saya membuat visualisasi tambahan di mana grafik pertama seperti tadi predicted versus actual. Grafik ini menunjukkan bahwa titik prediksi cukup mengikuti garis perfect prediction, terutama pada rentang harga yang paling umum. Grafik 2 adalah residual plot, di mana titik residual menyebar cukup acak di sekitar garis 0, walaupun ada beberapa titik yang jauh dari garis, tapi penyebarannya secara umum masih aman. Dari seluruh hasil evaluasi, model deep learning ini menunjukkan performa yang mendekati regresi linear. Perbedaannya mungkin deep learning lebih fleksibel, tapi butuh waktu training lebih panjang dan sensitivitas lebih tinggi terhadap parameter. Untuk lebih dalamnya, kita akan uh, membahas pada bagian 6, di mana kita akan membandingkan hasil metrik evaluasi kita peroleh dari tadi ya, hasil RMSE, MEE, MPP, dan R2 score. Kita bandingkan di sini RMSE pada regresi linear sebesar 35.000 dengan deep learning 37.000 dan MEE regresi linear 22.000, deep learning 21.000, MAPI sebesar 0,13% dan deep learning sama ya. Dan R2 score di sini regresi linear sebesar 83% dan deep learning 81%. Di sini kita akan coba memvisualisasikan grafiknya, grafik perbandingan regresi linear dan juga deep learning, menunjukkan perbandingan berdasarkan 3 metrik evaluasi yaitu MRSE, MEE, dan juga R2. Pada metrik MRSE, regresi linear menghasilkan nilai sekitar 35.000 dan juga deep learning sebesar 37.000. Untuk regresi linear lebih rendah ya, di mana menunjukkan prediksi yang lebih mendekati nilai asli. Dapat disimpulkan bahwa regresi linear sedikit lebih baik. Untuk MAA, di sini kedua model menghasilkan nilai yang hampir sama, sekitar 22.000 dan juga 21.000, selisih kecil, sehingga akurasi model pada metrik ini hampir seimbang. Nah, untuk R2-nya sendiri, regresi linear mungkin sekitar 83% dan juga deep learning 81%. R2 ini menunjukkan seberapa besar variasi harga yang bisa dijelaskan oleh model. Di sini regresi linear unggul tipis ya. Dapat kita simpulkan dari ketiga metrik tersebut, performa regresi linear konsisten sedikit lebih baik dibandingkan deep learning pada dataset ini. Perbedaannya mungkin tidak terlalu besar, namun menunjukkan bahwa model sederhana seperti regresi linear tetap efektif ketika hubungan antar fitur bersifat cukup linear. Lalu selanjutnya visualisasi perbandingan hasil prediksi. Kita sajikan dua grafik juga. Di bagian ini kedua grafik menunjukkan hubungan antara harga aktual dan harga prediksi. Di sebelah kiri adalah hasil grafik regresi linear. Sebagian besar titik berada cukup dekat dengan garis merah putus-putus. Garis merah ini adalah garis perfect prediction. Jika semua titik berada di garis tersebut, artinya prediksi 100% akurat. Nilai R2 pada regresi linear sebesar 83,8%, di mana RMSE berada di kisaran $35.000. Hasil ini menunjukkan bahwa regresi linear mampu menangkap pola harga dengan cukup baik dan konsisten.
Sedangkan di sebelah kanan adalah hasil model dari deep learning. Polanya sebenarnya mirip ya, tapi sebaran titiknya sedikit lebih melebar di sini dibanding regresi linear. Nilai R2 berada di sekitar 81%, RMSE sedikit lebih tinggi yaitu sekitar 37.000 dolar, artinya model deep learning masih mengikuti pola harga, tetapi tingkat penyebarannya lebih besar dan prediksinya sedikit kurang presisi. Bisa ditarik kesimpulan singkat dari dua grafik ini, terlihat bahwa regresi linear memberikan prediksi yang lebih rapat terhadap garis sempurna. Sebaran titiknya lebih stabil dan tidak terlalu jauh dari garis. Sedangkan deep learning tetap bekerja dengan baik, tetapi hasilnya tidak lebih unggul dibandingkan regresi linear pada dataset ini. Pada tahap akhir ini saya membandingkan performa regresi linear dan deep learning menggunakan perhitungan persentase dengan acuan tiga metrik yaitu R2, RMSE, dan juga MEE. Pertama, saya membandingkan nilai R2. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa regresi linear memiliki nilai R2 sekitar 3,06% lebih tinggi dibandingkan deep learning. Ini berarti regresi linear mampu menjelaskan variasi harga rumah sedikit lebih baik. Selanjutnya, untuk RMSE, RMSE pada regresi linear lebih rendah sekitar 7,66% dibandingkan deep learning. Nilai RMSE ini lebih rendah menunjukkan bahwa regresi linear memberikan selisih prediksi yang lebih kecil dan lebih akurat. Kemudian pada metrik MEE, deep learning memiliki nilai lebih sedikit lebih rendah. Perbedaannya kurang dari 1%, artinya kedua model memiliki tingkat kesalahan absolut yang hampir sama. Dari keseluruhan perbandingan, regresi linear menunjukkan performa yang lebih baik pada dua metrik utama yaitu R2 dan RMSE. Deep learning memiliki keunggulan kecil pada ME, tapi selisihnya sangat tipis. Hasil ini menunjukkan bahwa pada dataset ini regresi linear menjadi model yang lebih stabil dan memiliki akurasi sedikit lebih tinggi. Deep learning tetap bekerja dengan baik, tapi tidak memberikan peningkatan yang signifikan. Faktor seperti ukuran dataset, pola, hubungan fitur yang cenderung linear, dan kebutuhan tuning yang lebih detail pada deep learning menjadi penyebab hasilnya tidak lebih unggul. Lalu bisa kita simpulkan di bagian akhir, untuk regresi linear ini mudah diimplementasikan, proses trainingnya juga lebih cepat, dan tidak perlu hyperparameter tuning yang kompleks. Lalu nilai koefisien bisa dijelaskan secara eksplisit. Dan terakhir cuma membutuhkan resource komputasi yang minimal. Untuk deep learning sendiri, memiliki keunggulan yaitu bisa menangkap pola non-linear yang kompleks, proses fitur learning otomatis. Dari segi performance sendiri, better untuk data yang skalanya dan besar dan kompleks. Dan juga ini fleksibel untuk berbagai macam arsitektur. Jadi dalam hal ini, linear regression eh, cocok untuk baseline model yang simple dan mudah diimplementasikan. Sedangkan deep learning bagus untuk data yang punya pola linear yang kompleks. Kita dapat memilih kompleksitas dan interoperability. Lalu jika saat kita mengupload ke production, kita bisa mempertimbangkan performa, resource, dan explainability. Dan ini proses fitur engineering tetap penting untuk kedua model. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.